Anda berhasil merangkum, meringkas dari jurnal tersebut, Anda ubah menjadi suatu proposal penelitian Anda, proposal untuk skripsi Anda. Ya. Ini bedanya dengan tahun-tahun lalu. Kalau tahun lalu tugasnya presentasi, selesai sudah. Tidak dilanjutkan menjadi proposal skripsi. Tapi mulai tahun ini dengan adanya program percepatan kelulusan, diharapkan saling menunjang mata kuliah. Ya. Dengan harapan sekali langkah Anda sudah mencapai 2 program. Ya. Anda setelah lulus KPB, PKI ini, Anda sudah mempunyai rencana proposal yang matang untuk skripsi, untuk diajukan ke DBS. Jadi teorinya, Anda sambil menyelam minum air. Lulus, Anda langsung mengajukan proposal penelitian untuk tugas skripsi Anda, sehingga ya diharapkan lebih cepat lagi. Apalagi semester depan Anda sudah PPL. Artinya, kalau proposal Anda diterima, Anda negosiasi dengan guru pamong maupun kepala sekolah untuk bisa melaksanakan proposal Anda, skripsi Anda. Sehingga PPL selesai, Anda sudah mendapatkan data. Tinggal diolah. Ya. Nah, ini memang tergantung kecepatan Anda juga dalam mengolah data. Tapi pengalaman beberapa tahun lalu, ada yang setelah data terkumpul, dalam waktu 1 minggu, selesai mengolah data. Mengolah skripsi, ACC, maju ujian sidang. Tapi dengan catatan, konsultasinya tiap hari. Ya, jadi tiap hari dia konsultasi, bahkan sehari ada 2 kali. Gitu ya. Jadi efektivitas tugas akhir ini tergantung Anda. Pembimbing hanya bisa mengarahkan, hanya bisa membimbing, tapi tergantung Anda, kemampuan Anda untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas dari bimbingan itu. Tugas bimbingan bisa cepat selesai, Anda tentu bisa cepat selesai ya. Ini harapan dari departemen. Kami atas nama departemen mengharapkan ini program ini ditanggapi dengan serius ya. Sehingga ya paling tidak 4 tahun tepat selesai. Itu harapannya ya. Masalah cum laude itu nomor 2 nanti ya. Yang penting tepat selesai. 4 tahun sudah Anda lulus.
syukur-syukur Anda bisa mempertahankan prestasi. Apalagi yang dapat beasiswa, ya. Ini punya tanggung jawab moral untuk mempertahankan prestasinya, gitu ya. Baik, hari ini adalah konsultasi. Siapa yang sudah punya judul, sudah punya jurnal pilihan, ya, diharapkan ya pilihannya ya bisa digarap untuk diolah menjadi makalah dan proposal. Jadi hari ini sampai minggu depan itu waktu konsultasi. Siapa yang hari ini mau konsultasi? Hari ini ada 4 orang yang sakit, ya. Kita doakan ya teman-teman yang sakit semoga cepat sembuh sehingga bisa beraktivitas sehari-hari lagi. Bisa menunaikan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai mahasiswa. Assalamualaikum, Pak Taufik. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Ini cuma 7 orang ya mahasiswanya ya? Yang 4 sakit ya? 4 ada laporan di WA itu sakit. Tapi yang lainnya nggak tahu nih. Nah itu dia. Belum ada laporan. Ini kita sudah menunggu 10 menit. Ya. Masih mencari jurnal kali, Prof. Iya. Ya. Jadi hari ini Pak Topik kita programnya, acaranya konsultasi jurnal yang mereka pilih. Ya. Itu kan? Ya. Ya. Pilih. Setuju, Ya. Prof. Walaupun kemarin masih ada yang masih ragu-ragu ya Pak. Itu ya jangan ragu-ragu. Nah jadi yang belum hadir ini rupanya masih ragu-ragu. Yang ragu-ragu itu Pak? Iya. Yang ragu-ragu itu ya. Mungkin. Ya. Baik, ada tambahan pengarahan barangkali Pak Taufik? Ya, sudah lengkap sepertinya Prof ya. Ya, jadi saudara-saudara jangan ragu-ragu lah ya. Jadi bagi yang masih ragu-ragu jangan ragu-ragu ya. Ya keraguan itu memang umum lah ya. Tapi keraguan itu ya sejalan dengan perjalanan waktu ya, mungkin di antara Anda juga masih ada yang ragu-ragu ya, apakah ini yang tepat untuk saya ya, apakah bukan gitu ya. Nah, jadi keraguan-raguan itu ya justru harus dikonsultasikan gitu ya. Jadi harus dikonsultasikan, dan seiring dengan perjalanan waktu ya, dengan adanya konsultasi, pemikiran yang lebih lama, nah, keraguan itu akan berangsur-angsur ya menjadi hilang gitulah ya, dan timbullah kepastian ya. Nah, jadi untuk mencapai kepastian ini memang tidak tergantung kepada kitanya gitulah ya. Dan tentu saja ini akan tergantung kepada sejauh mana kita mau belajar ya, sejauh mana kita mau mencari, sejauh mana kita mau memikirkan. Nah, jadi ini harus dipikirkan ya, karena kita di sini itu belajar berpikir ya, jadi belajar berpikir. Jadi saudara-saudara ini kami sebagai dosen ya, siapapun itu, terutama Prof. Suroso dalam hal ini ya. Nah, jadi mengajak saudara-saudara untuk mampu berpikir ya. Jadi membuat proposal itu penuh dengan pemikiran ya, bukan pemikiran sepintas. Jadi pemikirannya itu harus jauh ke depan ya, harus punya pemikiran jauh ke depan. Kalau kata orang tua di orang Sunda ya, kudu boga pikiran rangkepan gitu ya. Jadi berpikirnya jangan hanya satu, tapi punya double pemikiran ya. Jadi pemikiran, terutama pemikiran ke depan ya. Karena yang sudah itu kan sudah berjalan, kalau ke depan itu sesuatu yang harus dipikirkan, dan tentu saja jangan salah arah
ya. Jadi kalau Anda membuat proposalnya ya penuh dengan pemikiran sehingga akurasinya ya itu tepat ya, maka saudara di dalam melaksanakan penelitian itu akan mudah ya, karena punya dasar-dasar berpikir yang tepat ya. Nah, manakala masih ragu, nah berarti pemikiran Anda belum mantap ya. Jadi harus dimantapkan dengan cara ya mengkaji lebih banyak tentang materi yang terkait dengan itu, dalam hal ini jurnal ya, dan juga materi-materi yang lainnya. Nah, karena kan di dalam proposal itu ya, nah itu akumulasi ilmu ya. Jadi bukan hanya satu disiplin ilmu. Anda belajar materi biologi, jelas harus ada biologinya. Anda belajar pembelajaran, jelas ada pembelajarannya. Anda belajar penelitian, jelas ya, ini berkaitan dengan penelitian. Anda belajar bahasa Indonesia, jelas bahasa Indonesianya harus benar. Anda belajar bahasa Inggris, jelas harus bisa, karena jurnalnya juga bahasa Inggris ya, di samping bahasa Indonesia. Anda belajar statistik pun diterapkan ya. Gitu. Nah, jadi ini berpikir kompleks, ya, kayak bisa dikatakan sebagai berpikir tingkat tinggi. Jadi bukan hafalan di sini ya, tetapi pemikiran dan penerapan pengetahuan yang Anda kaji dan Anda miliki, gitu ya. Itu. Nah, jadi kalau kita dievaluasi belajar C1, C2 dan seterusnya, nah ini dari C1 sampai C6 itu terkumpul di sini ya. Terkumpul di sini. Jadi Anda diharapkan dengan berlatih seperti ini, ya, Anda akan terlatih juga punya keterampilan di dalam berpikir, ya. Nah kan berpikir itu penting ya untuk kapanpun Anda sebagai mahasiswa harus berpikir. Nanti setelah selesai harus berpikir juga. Kan berpikir itu macam-macam, ya. Bisa ada masalah sosial, politik, ekonomi, agama, dan sebagainya. Nah, jadi berpikir ini merupakan hal yang harus Anda kembangkan. Makanya seriuslah ya dalam belajar berpikir ini. Jadi coba kalau Anda serius dan tekun, nah, tentu saja waktunya akan relatif lebih singkat ya tercapai ketimbang kalau kita berpikirnya leha-leha, gitu, ya. Nah, jadi mantapkanlah pemikiran saudara ya, dan harus ditunjang dengan belajar dari berbagai disiplin tersebut, termasuk kajian-kajian jurnal ya. Nah, sehingga akan menunjang kelancaran Anda di dalam membuat proposal ini ya. Nah, jadi keruntutan berpikir saudara ini sangat dituntut gitulah ya di dalam membuat proposal ini, di dalam membuat penelitian ini nanti ya. Karena antara judul gitu ya, latar belakang, masalah, tujuan, sampai nanti kepada kesimpulan ya, termasuk juga daftar pustaka. Nah, ini harus ada benang merahnya gitulah ya. Jadi harus runtut, harus berkaitan. Jadi Anda belajar berpikir secara runtut, ya, itu. Baik itu meliputi secara deduktif, ya, secara induktif, di sini terkumpul. Nah, jadi saudara-saudara harus memberikan perhatian, ya, memberikan waktu untuk penyelesaian proposal ini, ya. Mudah-mudahan dengan sudah dimilikinya proposal yang cukup bagus dan saudara mantap, ya, maka nanti saudara-saudara tidak akan ragu-ragu lagi untuk melaksanakan penelitian yang akan saudara lakukan untuk skripsi ya. Dan mudah-mudahan kalau dengan kemantapan itu, dengan kerja yang sungguh-sungguh, ya, saudara tidak akan berlama-lama kuliah ya, 4 tahun, mungkin 4 tahun kurang juga bisa selesai ya. Nah, jadi itulah barangkali ya. Jadi berikanlah perhatian, kemudian waktu
dan kesungguhan untuk belajar, mencari, ya, mengkaji jurnal-jurnal. Nah, karena kan jurnal yang harus Anda kaji itu tidak hanya satu, ya. Jadi dari berbagai, baik itu teorinya, ya, maupun juga hasil penelitian orang lain. Nah, itu akan harus diakumulasi di dalam jurnal Anda, ya, supaya kuat. Manakala Anda banyak mengkaji teorinya, ya, dan Anda mengumpulkan dari sekarang, nah ketika menyusun skripsi nanti akan mudah. Jadi teori-teori yang sudah Anda kumpulkan ini, nah, tinggal dipasangkan saja nanti, ya, dimasukkan saja ke skripsi yang Anda buat. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, jadi kalau Anda berhasil membuat proposal, ya, dengan baik dan tepat, ya, 30% lah, ya, dari skripsi Anda sudah di tangan Anda itu, ya. Barangkali itulah, ya, Prof. Silakan tadi saudara-saudara kan barangkali ada yang mau konsultasi, ya, dan harus ada. Ya, terima kasih Pak Taufik, Ya, maka Prof. menambah wawasan. Di WA itu ada pertanyaan, apakah boleh memilih jurnal yang sudah kepake di dalam Medlit? Nah, dan inilah perlunya konsultasi di sini, ya. Siapa tahu jurnal yang di Medlit itu ada juga ya orang lain yang mengambil, gitu. Kalau belum diambil orang lain, Anda lebih dulu, saya kira boleh. Ya Pak Taufik, ya. Ya. Jurnal yang pernah dibahas di Medlit, tapi Anda diperdalam, diperluas, didalami untuk diubah menjadi proposal penelitian Anda. Itu boleh-boleh saja. Nah, inilah ajang konsultasi, pertemuan, ya, setiap pertemuan ini, ya. Maksudnya jangan sampai ada yang sama gitu, ya. Orang lain ngambil, Anda ngambil. Jadi nilai tambahnya kurang kalau sama-sama, ya. Ini terjadi pada tahun lalu, ya. Nah, itu terpaksa yang belakangan digugurkan karena sudah digarap oleh orang lain. Ya, jadi ada saja yang melaporkan, Pak, itu sudah dibahas oleh duluan. Nah, terpaksa yang belakangan ini harus digugurkan, diganti. Gitu, ya. Jadi kalau Anda berminat untuk jurnal yang sudah dibahas di Medlit, tinggal diperdalam lagi, diperluas, silakan, kami membolehkan itu untuk lebih mempercepat, gitu, ya. Nah, sebelum melangkah ke konsultasi, ini pertanyaan sederhana, mengulang Medlit dan yang lain. Dalam penelitian ini adalah untuk memecahkan, menjawab permasalahan. Apa itu masalah? Siapa yang bisa? Bapak ingin ngecek, Anda paham nggak tentang permasalahan? Masalah itu apa? Coba Elis, Aulia, Jantina, Melsa, Dahar, ya. Siapa yang bisa menjawab? Apa itu masalah? Ini mengulang Medlit, ya. Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan, Elis. Kalau menurut saya mungkin masalah suatu keadaan yang belum bisa sesuai harapan mungkin, Bapak. Jadi ada aspek-aspek yang harus diperbaikinya mungkin. Nah, harapannya ini ada standar nggak? Bagaimana, Bapak? Harapan itu kan terukur nggak? Ada yang terukur, ya. Jadi konkretnya masalah itu apa?
Yang lain bisa bantu? Ini pertanyaan sederhana aja ya. Kan nanti walaupun di jurnal itu misalnya kurang jelas, mengemukakan permasalahan, Anda kemukakan. Dari judul yang ada itu coba buat permasalahannya. Apa? Nah, sekarang apa itu masalah? Saya izin menjawab, Pak. Silakan, Jantina. Mungkin masalah itu sesuatu yang dibutuhkan penyelesaiannya karena terdapat ketidaksesuaian dengan teori yang ada, mungkin Bapak. Dengan ya. Satu lagi. Coba siapa yang mau nyumbang? Sesuatu yang tidak sesuai ya dengan teori. Lebih jelasnya apa? Bahar, coba laki-laki. Mungkin ini Pak, masalah itu penyimpangan dari suatu teori yang penyimpangan dari suatu teori. Jadi mesti ada pengkajian dan penelitian untuk memecahkannya. Gitu. Jadi gampangnya tadi disebut ketidaksesuaian harapan. Harapan dengan apa? Ya. Harapan tentu dengan teori atau kenyataan yang ada. Itu masalah. Sekarang ini diperlukan pendidikan karakter. Supaya apa? Outputnya, lulusannya punya karakter yang baik. Nah, mengapa ini diperlukan? Karena kita mendidik itu lulusannya supaya berkarakter baik. Mengapa ini pendidikan ini harus bermuatan karakter? Kenyataannya sekarang ini banyak kasus-kasus degadensi moral. Semaraknya geng motor ya, yang meresahkan masyarakat. Nah, ini kan karakter yang menyimpang. Karena pendidikan tujuannya bukan membuat kacau, tapi membuat damai di masyarakat. Oleh itu pendidikannya ya harus bermuatan itu agar tidak terjadi kekacauan di masyarakat tadi. Jadi masalah itu adalah kesenjangan antara harapan yang kita harapan kita dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kesenjangan, terjadi selisih, terjadi perbedaan. Keinginannya kita ada masyarakatnya itu damai, sejahtera, tidak terjadi tawuran, tidak terjadi keributan. Itu tujuan pendidikan. Tapi nyatanya masih terjadi itu. Kenakalan geng motor, kenakalan muda-mudi, ya, tawuran antar warga, antar pelajar. Itulah perlunya pendidikan berkarakter misalnya. Jadi harapan Anda kalau jadi guru kan tentu mengharapkan muridnya ini baik, terus berperilaku sesuai dengan harapan Anda. Puncaknya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Ya, sekarang lagi kita godok lagi ya, undang-undang pendidikan. Itu masalah. Jadi dari jurnal yang Anda pilih, coba digali kesenjangan seperti apa yang diuraikan dalam jurnal itu.
antara harapan dengan kenyataannya yang mana gitu ya. Nah, ini perlu pemikiran gitu ya, perlu menggali, digali oleh Anda. Kadang-kadang permasalahan yang di jurnal itu kurang jelas, Anda perjelas. Sesuai dengan judul jurnal Anda ya. Jadi misalnya ya, kesenjangan itu seperti apa? Suatu sekolah mencantumkan KKM. Ya. KKM-nya itu 75. Kalau benar-benar mencantumkan 75 artinya siswa kalau dites apapun bentuknya rata-rata itu 75. Itu kalau benar-benar memperhitungkan KKM sesuai dengan rumus. Diambil dari nilai harian, nilai ulangan umum, nilai ujian nasional, dirata-ratakan 75. Kalau memang betul-betul KKM-nya 75. Jadi kalau dites apapun ya rata-rata 75. Tapi kenyataan nanti Anda orang penelitian di PPL atau apa, jarang terjadi. KKM 75 itu Anda mengadakan pretest. Pretestnya jauh dari 75. Seringkali ada yang dapat 50. Rata-ratanya di bawah 75. Nah, ini penentuan KKM-nya namanya kurang pas, kurang benar. Apalagi diadakan Anda post-test. Ya. Selain pretest, post-testnya juga baru mendekati aja 75. Nah, ini namanya penentuan KKM-nya bukan KKM yang sebenarnya, tapi itu nilai yang ingin dicapai. Ya. Kalau ke kondisinya seperti itu. Terus kalau KKM-nya 75, dalam penelitian Anda tercapai tuh 75, banyak yang di atas, rata-rata di atas 75. Apakah masih ada masalah? Coba Anda latihan berpikir. Dari penelitian Anda, post-testnya itu rata-rata 80. Apakah penelitian Anda itu berhasil atau masih ada masalah? Coba siapa yang bisa jawab? KKM di sekolah itu 75. Penelitian Anda post-testnya rata-rata 80. Apakah ada masalah di sekolah itu? Coba silakan argumentasinya gimana? Ini membuka wawasan tentang masalah. Ayo, jangan pakai lama. Ya, Anda kan sudah menempuh metode kan? Mesti tentang permasalahan ini sudah dibahas bolak-balik. Elis, gimana Elis? Kalau menurut saya, Bapak mungkin karena sekolah tersebut menentukan KKM-nya 70, sedangkan perolehan siswanya lebih besar dari KKM, mungkin tidak ada masalah, tapi bagaimana untuk mempertahankan nilai yang bagus tersebut mungkin Bapak? Masalahnya bagaimana mempertahankannya? Siapa pendapat yang lain? Mesha, Siti, coba. Iya Bapak, mungkin justru mungkin masih ada masalah karena
Berarti seharusnya KKM-nya itu lebih tinggi dari yang ditentukan di sekolah. KKM-nya Seharusnya lebih tinggi. Tadi kan sebelumnya KKM-nya 75, tapi siswa ternyata 80. Berarti mungkin sekolah menerapkan KKM-nya seharusnya 80. ya KKM itu kan ditentukan oleh sekolah 75 gitu ya. Ya, siapapun yang menguji siswa di situ harus tercapai tuh kalau benar-benar KKM-nya diperhitungkan. Anda mencoba ternyata hasil pengujian Anda 80 rata-ratanya. Artinya apa itu? Itu mungkin yang akan datang, KKM yang akan datang dinaikkan. Ya. Tapi dari KKM yang sudah ada, artinya apa? Berarti sudah sesuai ya Pak? Dilihat dari Berdasarkan KKM sekolahnya. dan KKM sekolah berdasarkan apa lagi? Ingat tujuan pendidikan itu tidak hanya kognitif. Nah, yang 75 ini kan kognitif. Secara kognitif, ya, nilai kecerdasan tercapai. Tetapi belum tentu segi afektifnya, psikomotornya kita belum tahu. Cerdas mah cerdas, tapi untuk membuka komputer aja masih susah, ya. Tidak bisa menggunakan komputer. Nah, ini artinya psikomotornya belum menjamin. Apalagi afektifnya, sikapnya belum menjamin. Tujuan pendidikan itu ada 3 ranah, ya. Kognitif, psikomotor, afektif. Itu ketiga-tiganya tuh harapannya harus bagus semua. Gitu. Ya orangnya cerdas, ya perilakunya baik, ya terampil. Keterampilan. Apalagi keterampilan hidup, ya. Life skill. Keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan itu harus tercapai, ya. Harus seimbang itu, ya. Nah, itu contoh membahas suatu permasalahan. Jadi kalau di jurnal itu misalnya dibahasnya hanya kognitif, Anda bisa mengembangkannya menjadi penelitian tambahan, ya. Sikapnya bagaimana gitu, ya. Misalnya kalau tampil beda dalam proposalnya, beda dengan jurnal misalnya. Tapi minimal sama dengan jurnal, kalau bisa kreativitas yang lainnya apalagi gitu. Itu contoh permasalahan. Ya. Kalau dites 100, tapi di luar jadi anggota geng motor yang jahat, ya, suka mencelakai orang. Nah, ini tujuan pendidikan tidak berhasil juga namanya. Walaupun dia cerdas, artinya cerdas menyakiti orang lain, ya. Kalau terjadi seperti itu, berarti pendidikan masih harus diperbaiki. Cerdas, tapi kira-kira berperilaku baik. Ya. Jadi muara kita pendidikan itu tujuan pendidikan nasional. Nah, itu satu contoh permasalahan yang Anda hadapi nanti di jurnal itu mengemukakan kelemahan. Di jurnal hanya yang diliti kognitif saja, maka Anda bisa mengemukakan kelemahannya dalam penelitian ini tidak dibahas afektif misalnya. Tidak dibahas tentang psikomotornya apa, ya. Itu contoh kelemahan. Keunggulannya, ya, kalau misalnya dalam penelitian itu
rata-rata di atas 80-90. Nah, itu contoh dalam pengembangan kognitif sekolah ini maju ya, tinggi. Artinya KKM bisa dicapai gitu. Oke? Ini hanya mempertajam aja apa itu masalah dan sampai mana kita bisa menemukan masalah ya. Walaupun kognitifnya sampai 100, ada masalah nggak dalam pendidikan itu? Ya kita lihat afektifnya. Ya. Karena sekarang itu kurikulumnya harus bermuatan karakter, bermuatan nilai. Jadi belum tercapai secara afektif. Kognitif oke-oke aja ya. Nah, kasus-kasus sekarang ini belakangan ini justru itu banyak orang cerdas, tapi cerdasnya ini para pejabat itu banyak yang nipu uang rakyat. Artinya afektifnya lemah. Cerdas, tapi cerdas memodifikasi keuangan hingga terjadi korupsi. Ini kan merugikan rakyat. Ya. Ini belum bisa diberantas korupsi. Artinya pendidikan bermuatan karakter itu penting. Hasil pendidikan memang nggak semudah membalikkan telapak tangan. Upaya kita sekarang mungkin akan tercapai 20 tahun yang akan datang. Jadi lama ya, gitu. Tapi kita sebagai pendidik atau calon pendidik, kita jangan putus asa. Pendidikan kita usahakan perbagi terus, kelemahannya di mana gitu ya. Itu salah satu contoh mengungkap tentang kelemahan dalam jurnal. Kalau di jurnal itu hanya membahas kognitif, berarti memiliki kelemahan dalam bidang afektif atau psikomotor. Dalam proposal Anda, mungkin bisa Anda memodifikasinya. Penelitian Anda bukan hanya kognitif, ya. Tidak hanya pretest, post-test tentang hasil tes saja ya. Oke? Jadi itu permasalahan ya, Anda ungkap nanti itu di mana nih kesenjangannya gitu dari jurnal yang Anda bahas. Oke, tidak banyak waktu terbuang. Siapa yang mau konsultasi hari ini silakan share judulnya aja ya. Sehingga kami bisa menilai dengan catatan-catatan yang sudah ada, wah ini belum dibahas atau tidak bentrok dengan yang orang lain, maka ACC ya, tinggal kesanggupan Anda untuk bisa membahasnya. Itu kira-kira Pak Taufik ya? Ya, setuju Prof. Ya, silakan siapa yang mau konsultasi jurnal yang Anda sudah temukan. Jurnal utama aja dulu. Kalau jurnal penunjangnya belum menemukan, nanti bisa pertemuan yang akan datang. Sekarang jurnal utama yang Anda hobi ya, Anda senangi, Anda sanggup untuk membahasnya. Saya Bapak. Siapa Argentina? Share ya, kalau bisa di-share judulnya. Baik Bapak, izin share screen. Kalau bisa jurnal utama aja ya dulu ya. Kalau penunjang gampang yang mirip-mirip atau menunjang yang utama tadi. Yang lain perhatikan ya.